Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil-laili, tidurnya kamu di waktu malam, wan nahari, dan juga tidurnya kamu di waktu siang. Ada yang ngartiin begitu ya. Jadi an-nahar ini atap dengan lail. Jadi ada tidur malam, ada tidur siang. Nah itu kalau tidur malam biasa sebagai ya bentuk ya Allah kasih supaya manusia makhluknya beristirahat. Nah begitu juga ditambah lagi satu nikmat yang namanya tidur di siang hari. Itu yang kita kenal tidurnya namanya qailulah. Ya tidur qailulah. Jadi an-naum bin nahar, nah itu disebut dengan qailulah. Ya biasanya jam 11 menjelang zuhur. Dia tidur jam 11, bangun ntar sebelum zuhur. Kira-kira 40 menit dia tidur, 30 menit tidur. Nah kemudian siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu namanya qailulah ya. Nah itu juga termasuk satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil-laili. Nah ada lagi yang mengartikan ya wa min ayatihi manamukum bil-laili wabtighaukum min fadlihi bin nahar gitu. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya kamu tidur di waktu malam dan kamu berusaha dari anugerah Allah di waktu siang. Nah itu biasanya ya manusia kalau usahanya kasab ya artinya menjemput rezeki yang telah Allah berikan, ya itu mereka biasanya melakukan aktivitasnya di siang hari. Nah itu berarti wabtighaukum min fadlihi bin nahar. Jadi ulama tafsir ada menjelaskan begitu. Jadi wa min ayatihi manamukum bilaili wabtighaukum min fadlihi bin nahar. Di waktu malam dia tidur untuk istirahat, di waktu siang dia berusaha mencari kasab yang menjemput rezeki yang telah Allah sediakan. Nah itu mereka manusia makhluk-makhluk Allah biasanya berusaha di siang hari. Itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini artinya ya jadi bisa dua ya, tidur bisa juga di waktu siang, namanya qailulah, dan itu termasuk sunnah ya. Jadi di daerah-daerah tropis Bapak Saudara ya itu biasanya Allah kasih satu nikmat sehingga manusia itu bisa tidur di waktu siang. Itu biasanya di daerah-daerah tropis, daerah-daerah panas. Ya seperti di Indonesia termasuk daerah tropis panas. Ya makanya banyak yang pada tidur siang. Ya tidur siang. Nah itu satu nikmat yang Allah berikan. Ya jadi tidurnya di siang hari. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang malamnya kagak tidur, siangnya dia baru tidur. Itu kebiasaan orang-orang di Arab rata-rata begitu. Ya kadang-kadang siang dijadikan untuk tidur. Ya kadang-kadang malam dia ya mengadakan satu kegiatan rame terus, apalagi namanya malam Jumat. Itu kalau malam Jumat malam libur ya, itu di kawasan Arab itu kalau malam Jumat tuh anak-anak pada keluar itu ya ke taman-taman ya. Nah itu sampai ya subuh kadang-kadang. Jadi kalau anak-anak itu nggak tidur terbiasa. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram itu anak-anak kecil jam 1, jam 2 mereka masih diajak tuh ya pada lari-larian aja di halaman Masjidil Haram. Tuh lah kalau kita mah udah pada tidur. Kalau biasa mereka dia biasa. Jadi anak-anak tuh Arab tuh biasanya kalau apalagi malam Jumat kalau dibawa ke Masjidil Haram itu memang pada seger-seger kelihatan, nggak ada yang pada ngantuk. Nah ntar habis subuh baru pada tidur. Nah seperti itu ya, jadi ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah kamu tidur di waktu malam, wan nahari, dan juga di waktu siang. Nah itu namanya qailulah.
bi iradatihi, dengan maksudnya rohatan lakum, sebagai satu bentuk istirahat kamu, wabtighaukum, dan pencarian usaha kamu, bin nahari, di waktu siang, min fadlihi, karena anugerah Allah. Nah kemudian biasanya kalau siang rata-rata umumnya ghalibnya mereka pada berusaha, ya itu pencarian usaha, dalam bahasa Arab ibtighaukum, kamu ya melakukan satu kegiatan kasab, pencarian usaha. Nah itu biasanya bin nahar, di waktu siang. Nah itu min fadlihi, termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tasarrufukum. Jadi ibtighaukum diterjemah dengan tasarrufukum. Tasarrufa ya tasarrufu tasarrufan. Ya jadi tasarrufukum fi talabil ma'isyati. Ya, kamu melakukan kegiatan-kegiatan di dalam mencari ma'isyah, bi iradati, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita ya mencari ma'isyah itu termasuk satu bentuk kewajiban. Nah seperti itu, walaupun memang rezeki udah dijamin sama Allah. Kan di dalam Al-Quran udah dijelaskan, ya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua yang melata di permukaan bumi ini rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita belajar ilmu tafsir tuh, ulama-ulama tafsir menjelaskan ya 'alallahi itu alanya maknanya wajib. Jadi alallahi, jadi kewajiban bagi Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya yang hidup, termasuk kita manusia. Jadi artinya kita udah ditentuin rezekinya, ya sudah ada, cuma kita nggak tahu di mana. Nah seperti itu, makanya kita bukan mencari rezeki, yang lebih tepat menjemput rezeki. Karena kalau mencari belum ada, ya padahal rezeki udah ada, Allah udah siapkan, udah jamin. Seperti ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Cuma yang jadi masalah, ya ini rezekinya kita nggak tahu di mana. Ada yang jemput ke Jatinegara, ya itu ada rezekinya dijemputnya di Jatinegara. Ada yang jemputnya di Senen, ada yang jemputnya di Kebayoran Lama, ada yang jemputnya di Tanah Abang, ada yang jemputnya ya entah di mana lagi, ya macam-macam. Ada juga yang di rumah aja. Nah seperti itu, tergantung makomnya masing-masing. Ada orang pak, ya nggak kemana-mana, di rumah aja, ya cuma tasbih doang yang dipegang, ya tapi ya memang makomnya udah begitu. Tiap hari ada aja tamu yang datang, ya tamu kalau datang ya kagak lenggang bawa amplop. Nah berarti emang rezekinya di situ, ya begitu. Jadi makomnya seperti itu, ya tapi kita jangan coba-coba menempati makom yang bukan makom kita. Ya kita bukan makom kita, di rumah aja ya baca tasbih aja, ya bisa repot juga, ya bukan makomnya. Kita biasa makomnya menjemputnya kemana, ikutin sesuai dengan makomnya. Makanya jangan salah, ya jadi jangan ya kita menduduki makom yang memang bukan makom kita. Jadi bilang, Ustaz saya nggak kemana-mana, alhamdulillah rezeki datang aja. Emang kenapa? Kontrakan saya ada ya 20 pintu, ada 50 pintu, ya pantas. Nah begitu. Jadi itu begitu, makomnya beda-beda, ya seperti itu. Jadi Allah udah atur semuanya. Yang jelas kesimpulannya rezeki sudah dijamin sama Allah, cuma makomnya beda-beda. Ada orang yang makomnya emang yang tadi saya sampaikan, udah di rumah aja, ya udah di rumah aja. Itu kalau ahli tariqah pak, ya apalagi dia udah termasuk mursyid, ya udah nggak boleh kemana-mana, ya udah di rumah aja. Tapi tamu banyak terus, ya banyak terus. Itu Allah udah berikan seperti itu. Tapi kita kalau yang bukan makomnya jangan coba-coba, ya nanti bisa ya istri kita marah, lu di sini aja. Nah begitu. Jadi memang ya kita nih harus tahu kita adanya di mana, posisi kita adanya di mana. Insya Allah kalau kita benar-benar bisa menempatkan sesuai dengan posisi kita masing-masing, nanti ya Allah udah atur tuh semuanya. Semua memang rezeki Allah udah tentukan, Allah udah tentukan. Ya kalau yang biasa rezeki di Tanah Abang di rumah aja, ya kagak sampai.
Ya, karena memang Allah suruh jemput itu nambang. Nah, dan seterusnya. Nah, ini semuanya inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda ya bagi kaum yang mendengar. Sima atadabburin sebagai pendengaran tadabbur. Jadi artinya dia benar-benar memperhatikan. Tadabbur tuh wa'tibarin dan i'tibar, memperhatikan. Ya, jadi kaum yang mendengar artinya ini telinganya benar-benar dipakai ya untuk memperhatikan dan menjadikan satu i'tibar, satu pelajaran. Masya Allah. Sehingga dari tanda-tanda inilah ya di mana manusia dikasih malam, dikasih siang, maka manusia itu akan benar-benar ya percaya dengan Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, itu dengan begitu indahnya Allah mengatur waktu. Kalau siang matahari ada, kalau malam matahari enggak ada, datanglah bulan. Masya Allah, ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silih berganti, ya, malam siang, siang malam, malam siang, siang malam. Nah, itu termasuk salah satu bentuk ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus benar-benar menjadi satu pemikiran kita, tadabbur dan i'tibar kita, sehingga kita lebih ya mendekatkan diri kita kepada Allah. Minimal rasa syukur kita semakin tinggi ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi yurikum, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yurikum, Allah telah memperlihatkan kepada kamu, ay iraatikum, wa min ayatihi yurikum. Ya, jadi ay iraatukum. Ya, jadi mubtada muakhar. Wa min ayatihi iraatukum itu artinya takwil masdar dari yurikum. Yurikum aro yuri iraan. Ya, iraatan. Jadi ay iraatukum, ya Allah perlihatkan kepada kamu al-barqa, ada kilat. Kilat tuh ya itu sebagai satu tanda kebesaran Allah juga yang namanya kilat. Khaufan lil musafiri, itu menjadi satu bentuk ya khauf, rasa takut. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan perjalanan musafir. Minas sawaiki, dari petir-petir, ya, watoma'an, dan harapan-harapan, lil mukimi, bagi orang yang tinggal di rumah, fil matori, untuk turunnya hujan. Jadi kalau orang yang di luar yang lagi pada jalan itu namanya musafir. Kalau ada kilat mereka khawatir, takut. Apalagi nanti ada petirnya, kilatnya aja tuh udah menyambar, ngeri dia. Tapi kalau orang yang ada di rumah, dia punya harapan supaya apa? Supaya turun hujan. Karena salah satu tanda mau hujan biasanya ada apa dulu? Ada petir, ada kilat. Ya, kilat dulu biasanya tuh. Kilat. Nah, nanti ya baru turun hujan. Jadi di satu sisi itu ada rasa khawatir, di satu sisi ada harapan. Bagi orang-orang musafir biasanya kalau hujan dia ada rasa khawatir, ya hujan nih. Nah, karena memang dia takut ya mengganggu perjalanan dia. Tapi bagi orang-orang yang ada di rumah, ya panas bener, ingin rasanya hujan supaya ada rasa kesejukan. Nah, seperti itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yunazzilu minas samai, dan Allah telah turunkan dari langit ma'an, air, maksudnya air hujan. Allah turunkan tuh air hujan. Fayuhyi bihil arda, maka Allah hidupkan dengan sebab air hujan tadi bumi. Artinya bumi itu tanah yang tandus akhirnya jadi hidup. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan ya itu akhirnya jadi hidup. Ba'da mautiyah, setelah matinya tuh tanah. Artinya kalau enggak hujan-hujan kan pohon-pohon banyak yang mati. Tapi setelah turun hujan mereka hidup kembali. Rumput-rumput yang tadinya sudah merah ya itu akhirnya kembali hijau. Kembali hijau lagi. Kenapa? Karena turun hujan. Nah, begitulah Allah menghidupkan bumi dengan cara Allah turunkan hujan. Yabsiha, jadi ba'da mautiyah yabsiha, kering. Kalau bumi kering itu namanya mati.
ya biantan buta. Nah kemudian tumbuh. Nah kalau udah tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan hijau tumbuh, itu menandakan ya bahwa buminya hidup. Itu satu kinayah. Jadi bumi mati kalau tanahnya kering, tandus, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Bumi itu hidup kalau habis disiram air sehingga ya tumbuh-tumbuhannya subur kembali hijau. Inna fi dzalikal mazkuri, sesungguhnya pada yang demikian itu yang telah disebutkan, la ayatil liqaumi ya'qilun, merupakan tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Ayat ya tadabbaruna, yaitu mereka yang mau berpikir, yang mau merenung. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah tinggikan tuh langit. Allah ciptakan langit wal ardu, dan juga Allah ciptakan bumi bi amrihi, dengan perintah Allah, artinya bi iradati, dengan kehendak irada Allah. Jadi Allah ciptakan yang namanya langit. Bahkan langit itu tanpa tiang. Jadi Allah ciptakan langit tanpa tiang, bi ghairi amadin, tanpa ada tiang. Wal ard, begitu juga bumi Allah ciptakan, itu semua dengan kehendak Allah, dengan irada Allah. Min ghairi amadin, Allah ciptakan langit tanpa ada tiangnya. Coba kita lihat langit-langit, nggak ada tiang nih Bapak Saudara. Itu salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa iza da'akum da'watan minal ardi, kemudian apabila Allah memanggil kamu dengan satu panggilan dari permukaan bumi ini, biayan poha Israfilu, yaitu dengan cara malaikat Israfil meniup apa? Pisuri, sur, sangkakala. Ya, jadi sur itu ditiup sangkakala sama malaikat Israfil. Ya, itu caranya Allah manggil lagi manusia, yang manusia itu sudah meninggal dunia, yang sudah dikubur, ya sudah dikubur, yang sudah berada di alam barzah, yang kelihatannya memang dikuburnya di dunia, tapi sebenarnya hakikatnya mereka sudah pindah alam, mereka sudah berada di alam barzah. Alam barzah itu alam penantian untuk menanti akhirat. Nah nanti dipanggil, caranya bagaimana sama Allah dipanggil tuh mereka yang sudah meninggal dunia yang ada di kubur, yaitu dengan cara malaikat Israfil disuruh meniup sangkakala. Ya, jadi sangkakala yang pertama ditiup itu tanda kiamat. Ya, nanti Pak Izan Nupi Hopi Pisuri kalau dia tiup lagi yang kedua, itu tanda akan dibangkitkan kembali. Jadi manusia yang sudah lama di dalam kubur, nah mereka dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Lil ba'si minal kuburi, yaitu dibangkitkan dari kuburnya. Itu gampang caranya. Allah cuma merintahkan malaikat Israfil. Itu di dalam kitab-kitab dijelaskan Bapak, Saudara, bahwa malaikat Israfil itu memang udah siap. Itu sangkakalanya emang udah ada. Ya, udah tinggal ditiup doang. Kapan perintah Allah memerintahkan untuk meniup, langsung ditiup. Ya, itu kalau tiupan yang pertama terjadilah kiamat. Ya, terjadi kiamat. Nah, itu setelah terjadi kiamat nanti ada tiupan lagi yang kedua, dibangkitkan lagi manusia semuanya dari kubur. Tuh, yang udah ratusan tahun, ribuan tahun, yang mungkin sudah tidak ada lagi bentuk-bentuknya. Ya mungkin sudah menjadi sama menjadi tanah lagi. Ya udah hancur semuanya, tulang-tulangnya udah hancur, udah menjadi tanah. Tapi nanti pada saat ya Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, mereka kembali lagi hidup sempurna badannya, ya kemudian ruhnya kembali ke badannya masing-masing. Tuh, jadi itu yang namanya ruh banyak banget, tapi nggak ada yang tertukar masuk ke badan jasad manusia masing-masing. Jadi nggak ada yang tertukar Bapak Saudara. Itu tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu. Jadi gampang aja sama Allah.
Ya, jadi jangan dibilang, wah bagaimana manusia udah hancur, kok bisa dihidupkan kembali. Ya, nah ini kita sebagai orang yang beriman harus percaya itu ada yang namanya yaumul ba'si, dengan cara Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Nah nanti itu Bapak Saudara katanya ruhnya akan kembali ke jasadnya masing-masing, ke jasadnya masing-masing, nggak ada yang tertukar sama sekali. Ya, jadi kalau Allah ya tadinya menciptakan dalam bentuk yang tidak ada jadi ada, apalagi setelah ada Allah mau ulangin kembali lebih gampang. Ya walaupun bagi Allah nggak ada yang lebih gampang, sama semuanya. Tapi kalau ini diibaratkan dari segi pemikiran kita manusia, kalau awalnya aja Allah bisa ciptakan yang belum ada, apalagi setelah ada hancur diulang kembali lebih gampang. Itu kalau mau bicara di hadapan kita manusia. Ya walaupun sih sama Allah nggak ada yang namanya ini gampang, ini lebih gampang, nggak ada, sama aja sama Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup Allah bilang kun fayakun. Allah perintahkan malaikat Israfil, cukup. Nah ini yang dikatakan summa iza da'akum da'watan minal ardi. Ya caranya bagaimana? Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk dibangkitkan mereka dari kuburnya. Idza antum tahrujun. Nah, nanti tiba-tiba tuh ya kamu semuanya akan keluar minha dari kubur ahyaan dalam keadaan hidup, fakhrujukum minha bida'watin, maka keluarnya kamu ya dari kubur itu karena panggilan dari Allah. Dan panggilan dari Allah itu min ayati ta'ala, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu ya, makanya jangan sekali-kali kita nggak percaya adanya yaumul ba'si, hari di mana manusia dibangkitkan. Bahkan nanti diceritakan tuh orang-orang Islam, apalagi orang-orang yang suka suka puasa. Di dalam beberapa hadis dijelaskan kalau ada hamba-hamba Allah yang suka berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya maka akan keluar yaitu aroma yang semerbak harum. Ya, jadi pas banget dibangkitkan dari kubur itu ada ya yang harum semerbak dari mulutnya ya orang tersebut. Ternyata itu mereka adalah pribadi-pribadi hamba-hamba Allah yang di dunia suka berpuasa. Ada yang puasa wajib, ada yang puasa sunnah. Dari mulutnya akan keluar aroma yang sangat harum. Terus setelah itu Allah kirimkan malaikat. Kata malaikat, wahai hamba-hamba Allah, silahkan kamu ya tenang-tenang aja dulu, istirahat dulu, makan dan minum dulu. Udah disiapkan maidah hidangan. Bangun, dibangkitkan dari kubur ya dengan harum yang semerbak, kemudian disuruh makan dan minum. Hidangan udah disiapkan sama Allah. Ya kata malaikat, dulu saat-saat kamu di dunia orang pada kenyang, kamu lapar. Itu lagi pada puasa. Kalau Ramadan lihat ya jam 1, jam 2 ya yang puasa pada lapar. Tapi yang kagak puasa kenyang. Ya, yang puasa pada haus, yang kagak puasa ya nggak akan haus. Nah kata Allah melalui malaikatnya, saat ini nikmatilah hidangan-hidangan, ada makanan, ada minuman, jenis-jenis maidah Allah udah siapkan di situ. Nah sementara ya manusia-manusia yang lain lagi sibuk karena habis dibangkitkan, sibuk dia, bingung bagaimana saya, di mana saya ini. Nah seperti itu. Tapi manusia-manusia hamba Allah yang taat, lebih-lebih yang punya amalan seperti puasa, nah mereka itu akan dikasih hidangan dulu, maidah. Masya Allah, itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada ya manusia hambanya yang taat kepada Allah. Di antaranya yang punya amalan berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tuh begitu. Kan orang kalau yang bangun tidur lapar. Ya, lapar. Nah, ini bangun dari kubur sama lapar. Tapi saat itu alhamdulillah bangun dari tidur mulutnya nggak bau. Ya, mengeluarkan aroma harum serta udah disiapkan maidah, hidangan makanan dari Allah ya melalui malaikat-malaikat yang sudah Allah perintahkan.
Nah, ini satu nikmat yang sangat besar. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi summa iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun. Walahu man fis samawati, dan bagi Allah man fis samawati, yaitu ada makhluk-makhluknya yang hidup, yaitu di langit. Wal ardi, ada juga yang hidup di mana? Di bumi. Mana yang hidupnya di langit? Malaikat. Tuh malaikat hidupnya di mana? Di langit. Rata-rata ya itu malaikat adanya di langit. Makanya ada hadis, ya irhamu man fil ardi yarhamukum, atau yarhamkum man fis sama. Itu man fis sama maksudnya malaikat. Jadi malaikat-malaikat adanya di atas langit. Nah itu biasanya kalau Lailatul Qadar mereka pada turun ke bumi. Ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya itu begitu. Ya jadi kalau Lailatul Qadar itu malaikat semuanya turun ke bumi, sampai-sampai pimpinannya langsung malaikat ya Jibril ar-Ruh, yang dimaksud ada malaikat Jibril alaihi salam. Tuh, jadi makhluk Allah di langit itu Masya Allah banyak banget malaikat itu. Sehingga ya mereka pun ibadah, ada tempatnya, tempat ibadahnya namanya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Bahkan Baitul Ma'mur ini lebih dulu diciptakan sebelum Ka'bah. Jadi sebelum ada Ka'bah, Allah udah ciptakan Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya malaikat di atas langit. Nah, kemudian Allah perintahkan juga untuk membuatnya Ka'bah. Ya, makanya Ka'bah itu bangunan yang paling tua. Setelah Baitul Ma'mur Allah ciptakan Ka'bah. Ya, itu. Jadi kalau orang-orang yang diberikan kasab itu Bapak Saudara, ya arah Ka'bah ke atas itu pas dengan arah Baitul Ma'mur. Ya, seperti itu. Makanya Ka'bah Allah ciptakan di situ. Ya, jadi rumah ibadah yang paling tua yang ada di bumi ini yaitu Ka'bah. Ka'bah yang ada di kota Bakkah. Ya, Bakkah itu artinya Makkah. Ya, jadi Bakkah. Nah, dulu orang sebut bukan Makkah, Bakkah. Nah, itu satu-satunya bangunan yang tua. Setelah Ka'bah, Masjidil Haram, baru Allah ciptakan bangunan yang kedua, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, setelah Masjidil Aqsa baru Masjid Nabawi. Ya, makanya ada tiga masjid yang istimewa, sehingga Nabi nyuruh kita untuk ke sana. Yang pertama Masjidil Haram, Ka'bah di situ. Yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang satu lagi adalah apa? Yaitu Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah yang ada di kota Madinah. Itu begitu. Ya, jadi kita pengennya tuh bisa juga ke Masjidil Aqsa. Ya, kalau Masjidil Haram, ya mungkin di antara Bapak Saudara alhamdulillah sudah pergi ke sana. Masjid Nabawi juga di antara para bapak alhamdulillah sudah pergi ke sana. Tapi Masjidil Aqsa nih yang belum. Kalau bisa ya itu memang harus ada program biar bisa ke sana. Cuma memang kan agak apa di sana khawatir gitu. Karena memang kondisinya yang kurang aman. Ya seperti itu Masjidil Aqsa itu. Kalau aman sih udah enak aja ke sana tuh. Ya, dan memang itu perintah dari Rasulullah. Ya, 3 bangunan itu istimewa. Ya, sehingga diharapkan kita bisa berkunjung berziarah ke sana. Ya. Ini semuanya termasuk tanda-tanda ya kebesaran yang Allah berikan. Lahu man fis samawati wal ard. Ya, jadi ada makhluk Allah yang ada di langit, ada makhluk Allah yang ada di bumi, ada malakan, ada wa khalqan wa abidan. Khalqan makhluk Allah, wa abidan hamba Allah. Kullul lahu qanitun. Mereka itu semuanya ya taat kepada Allah. Qanitun maknanya muti'un. Jadi mereka semuanya baik yang ada di langit, yang ada di bumi, taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah yang telah mengawali ciptaan linnasi kepada manusia, summa yu'iduh, kemudian mengulang kembali. Tuh, jadi artinya pertama Allah udah ciptakan kita manusia, kemudian setelah itu mati. Ya, ada yang matinya di dalam kubur, ada yang 1000 tahun, 2000 tahun, ada yang baru 100 tahun, ada yang baru 10 tahun, ada yang baru 1 tahun. Tuh, mereka habis diciptakan awalnya kemudian meninggal dunia.
Namun summa yu'iduhu, nanti setelah meninggal, lama istirahat di alam barzah, summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan lagi, ya, ba'da halakihim, setelah mereka hancur binasa. Tuh, jadi nanti dikembalikan lagi, Bapak Saudara. Nah, makanya saya bilang kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Kenapa? Karena nanti dari kubur akan dikembalikan lagi, ya, dibangkitkan, dan mereka akan, ya, mempertanggungjawabkan segala amal-amalannya. Di mana? Yaitu di yaumul qiyamah, yang diawali di padang mahsyar melalui pos-pos yang banyak. Nah, barulah nanti mereka akan diponis parikon fil jannah wa parikon fis sa'ir. Mereka sebagian ada yang diponis masuk ke dalam sorga, ada yang diponis masuk ke neraka. Nah, pada saat mereka masuk sorga, itulah tempat yang terakhir. Ya, tempat peristirahatan yang terakhir itu di sorga atau di neraka. Ya, kalau orang kafir, ya sama tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau orang muslim masuk ke neraka, mudah-mudahan nanti dia, ya, hanya transit. Ya, kemudian akan dipindahkan lagi ke sorga. Itu, ya, karena memang kubur itu hanya transit aja, ya, bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Wahwa ahwanu alaih, dan itu lebih gampang bagi Allah. Kalau menciptakan awal aja Allah bisa, apalagi setelah menciptakan udah mati mau dihidupkan lagi, lebih gampang bagi Allah. Kalau itu pemikiran kita sebagai manusia. Walaupun kalau, ya, di hadapan Allah itu nggak ada yang susah, nggak ada yang lebih gampang, nggak ada yang gampang, sama semuanya di hadapan Allah. Ya, ini bicara menurut akal pikiran kita. Ya, jadi kalau menciptakan awal aja udah bisa, ya, setelah itu mengulang kembali, ya, lebih gampang lagi. Ya, minal bad'i, kebanding daripada, ya, permulaan. Memulai kan lebih susah. Ya, kalau udah tinggal mengulang kembali itu lebih gampang menurut pemikiran kita. Bin nadri, kalau memang dilihat dari pemikiran, ila ma indal mukhatabin, kepada, ya, orang-orang yang diajak bicara. Nih kita mukhatabin, maka nih yang diajak bicara manusia. Ini ukurannya kepada kita yang diajak bicara. Min anna i'adatas syai'i, bahwasanya mengulangi sesuatu itu ashalu, lebih gampang, min ibtidaihi, daripada, ya, memulainya. Wa illa, kalau seandainya tidak, pahuma, maka dua-duanya, baik yang namanya i'adah maupun ibtidah, tuhuma kembalinya begitu, i'adah dan ibtidah, ya, indallahi, menurut Allah Subhanahu wa taala, sawaun fisuhulati lahu, itu gampang aja, ya, fisuhulah, sama gampangnya. Ya, kalau bagi Allah, menurut Allah, ya, itu antara memulai menciptakan dan mengulang kembali penciptaan itu sama gampangnya. Tapi ini menurut pemikiran kita yang lagi diajak bicara. Kata ulama-ulama tafsir, kalau memulainya aja, permulaannya Allah udah bisa, ya, apalagi tinggal mengulanginya lagi, itu lebih gampang. Nah, nanti baru walahul masalul a'la fis samawati wal ardh. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada